Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita tengah menghadapi wabah Corona 19 atau yang biasa dikenal dengan COVID-19. Tentu ini menjadi sebuah ujian bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa sabar dalam menghadapi ujian yang tengah Allah berikan kepada kita semuanya. Tentu para ahli telah merekomendasikan betapa upaya yang paling efektif dalam menghadapi corona ini tidak ada lain adalah bagaimana memperkuat imunitas tubuh kita sendiri. Dengan memiliki imunitas yang kuat, mudah-mudahan insya Allah kita akan terhindar dari berbagai serangan-serangan COVID-19 ini. Tentu secara medis, hal ini bisa dilakukan dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, ditambah lagi dengan vitamin dan suplemen, sehingga insya Allah daya tahan tubuh kita akan semakin kuat. Namun di luar itu kita juga perlu ikhtiar. Bagaimana sesungguhnya dalam suasana menghadapi COVID-19 ini kita perlu ketenangan jiwa, yang dengan itu justru akan memberikan kekuatan dalam tubuh kita. Imunitas tubuh kita semakin kuat. Dalam sebuah konferensi kedokteran di Kairo, seorang dokter bernama Ahmad Al-Qadhi, seorang spesialisasi jantung, dan juga beliau seorang direktur sebuah lembaga penelitian di Amerika Serikat, mengungkapkan bahwasanya beliau telah melakukan penelitian terhadap 210 pasien, baik itu muslim dan non-muslim. Kemudian dari 210 pasien itu dilakukanlah 4 kali pengobatan, pendeteksian dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian hasilnya direkam secara elektronik. Apa yang terjadi? Sungguh sesuatu yang menakjubkan. Setiap kali dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, terjadilah pengenduran saraf, dan dengan begitu terjadi ketenangan jiwa pada diri pasien-pasiennya, dan itu kemudian terekam secara elektronik. Pemirsa, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan pada kita betapa ayat-ayat Al-Quran menjadi pembukti adanya ketenangan jiwa, yang dengan itu imunitas kita akan menjadi lebih kuat. Ada kisah lain lagi yang diceritakan dalam majalah Gatra. Seorang pasien yang terkena COVID-19 berinisial J, dia kemudian melakukan pengobatan, tetapi di luar itu dia sedemikian rajin melaksanakan sholat, dan kemudian banyak sekali membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan pada orang tersebut. Ini menunjukkan pada kita
contoh-contoh yang sungguh sangat luar biasa. Pantaslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarallahu fi man 'indah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengingatkan betapa bagi mereka orang-orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah dan mereka kemudian membaca kitabullah, 4 hal yang akan dia dapatkan. Pertama adalah akan muncul ketenangan dalam dirinya. Karena dalam surah Ar-Ra'd ayat 13 Allah pun mengingatkan, wallazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang beriman dan mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengingatkan, ingatlah bahwa dengan mengingat Allah itu hati akan menjadi tenang. Ketenangan inilah yang akan menguatkan imunitas seseorang. Bahkan tidak berhenti sampai situ. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasyat alaihimur rahmah, dan Allah pun akan menebarkan rahmatnya bagi orang-orang yang membaca kitabullah Al-Quran. Allah akan berikan taburan rahmatnya. Kemudian yang ketiga, akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan tentu kita memahami, ketika malaikat berkeliling di sekitar kita, mereka akan memberikan busyra, kabar gembira pada orang-orang yang beriman, sehingga orang beriman pun merasakan bagaimana semakin tenang jiwanya, menyongsong masa depan yang lebih optimis. Bukan hanya masa depan yang di dunia saja, tapi dia akan songsong masa depan yang jauh lebih abadi saat menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan yang keempat, keutamaan bagi orang yang membaca kitabullah, mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluk-makhluknya, para malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itulah, sahabat-sahabat sekalian, saat kita menghadapi wabah COVID-19 pada tahun ini, dan saat-saat kita menghadapi suasana PSBB, mari kita berikhtiar seoptimal mungkin dengan cara bagaimana kita menjaga imunitas tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan, minuman-minuman yang sehat, tambah dengan vitamin, ditambah dengan berbagai suplemen, termasuk juga mungkin ramuan-ramuan herbal. Dan di samping itu jangan lupakan bagaimana justru ini menjadi satu suasana keberadaan kita di rumah untuk kita semakin mesra dengan Al-Quran, dengan banyak-banyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran, banyak-banyak mentadabburi kandungan-kandungannya, dan juga banyak mengamalkan nilai-nilai Al-Quran yang sudah kita fahami dan kita tadabburi dengan sebaik-baiknya. Semoga ini akan menjadi sebuah penguat bagi kita untuk menghadapi COVID-19 ini, karena imunitas yang berada di dalam tubuh kita semakin kuat, dan mudah-mudahan inilah yang Allah akan jaga diri kita, Allah hindarkan kita terkena COVID-19 ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan menjadi satu momentum yang kuat bagi kita untuk dekat dengan Al-Quranul Karim. Semoga Allah juga akan segera mengangkat berbagai wabah
penyakit COVID-19 khususnya dari negeri kita tercinta, Indonesia. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.